Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Masyaallah ila sakan insyaallah majid asan bin afan min kalim. Hadirin niat maqsid sallallahu Syaulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suratul mustaqim wa suratul ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. 118 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma alimal haqqu minka wujudal malali lawana laka at-ta'ab wa alima ma fika min wujudish syarahi fahajaraha alaika fi ba'dil awqati liyakuna hammuka iqamatas salati la wujudas salati fama kullu musallin muqimun lamma alima ketika mengetahui siapa al-haqqu Allah minka dari dirimu, mengetahui apanya, wujudal malali adanya kemalasan, kebosanan, ya, adanya kebosanan. Saat Allah tahu bahwa di dirimu itu ada kebosanan, nafsu itu punya sifat bosenan, ya, bosenan. Dan nafsu itu built-in di dalam jasadmu, jasad saya juga. Ya. Nafsu itu min jinsil hayawan. Hayawan itu punya sifat bosenan. Dan maka di antara sifatmu yang harus kamu tahu, kamu itu bosenan. Nggak bisa kamu ngomong, udah kok Pak saya nggak bosenan. Bosenan. Ini bosenan. Bosenan. Dan itu dibaca benar oleh para ahli branding, ya, para ahli ekonomi. Itu dibaca benar. Ya. Karena kamu bosenan, maka semua produk itu selalu dirubah desainnya, bentuknya, supaya kamu tidak bosenan. Kamu lihat bentuk mejamu itu. Ya kan? Begitu keluar yang baru ya beda ya. Beda ya. Sampai Fatihah yang ngasih meja ini ya. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, sukses selalu. Ya. Ya, selalu mikirkan sampean semua dia. Sampean dipikirkan orang yang sampean tidak pernah tahu ya. Itu cara Allah memuliakan orang yang mencari ilmu. Itu cara Allah meninggikan orang yang berjuang di jalannya. Nah, sampean tidak tahu bahwa ada orang yang mikirin sampean. Padahal bukan saudara, bukan teman, kenal juga enggak. Itu loh ya. Itu rahasia Allah. Ketika Allah tahu bahwa di dalam nafsu itu ada sifat malas, ya, maka lawana laka at-ta'a. Allah kemudian mewarnai, ya, mewarnakan, merupa-rupakan laka bagi kamu at-ta'ati, ketaatan-ketaatan, ya, pada ketaatan-ketaatan. Ya, jadi maf'ul dia. Aslinya kalau kamu tidak punya malal, kalau kamu tidak punya kemalasan, ibadahmu akan seperti malaikat. Malaikat itu ibadahnya ada yang rukuk, tok. Ada yang ibadahnya sujud, tok. Ya. Ada yang ibadahnya berdiri, tok. Seumur hidup segitu, tok. Tidak bosan. Tidak, malaikat tidak punya bosan. Ya, tidak punya bosan. Bosan cemburu itu adanya di dunia. Kemudian besok itu, ya apa? Ada permaisuri, tapi ada bidadari. Bidadarinya itu jadi dayang-dayang. Apa gak cemburu? Akhirat udah gak ada cemburu. Cemburu itu dunia. Jadi bosen termasuk dunia. Makanya bentuk-bentuk apapun kalau kepingin eksis,
Ya begitu, nanti kalau kamu usaha, kamu harus ngerti itu. Betapa enaknya produkmu. Orang itu akan bosen. Kalau bentuknya kotak, lama-lama bosen. Kamu harus ngerubah bentuknya agak bulat, mencengin kanan dikit, mencengin kiri dikit. Kamu amati bentuk-bentuk mobil ini, dirubah terus. Padahal desain yang kemarin masih bagus, desain lagi, keluar lagi desain, bosenan orang itu. Padahal kadang-kadang terus balik lagi, lebih seneng zaman dulu. Ya gitu itu manusia itu, bosenan. Bosenan. Maka kalau membuat program pun itu jangan monoton. Ya kalau membuat program santri itu jangan monoton. Ya, ada variasi-variasi yang membuat kemudian dinamika kegiatan itu menjadi fresh terus gitu ya. Fresh terus. Nah itu sifat kita. Dalam konteks ibadah, Allah melihat kebosanan itu. Dan karena itu oleh Allah, rupa-rupa ibadah itu macam-macam. Ya, ibadah itu dirupakan macam-macam. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada zikiran. Zikir itu loh, Masya Allah. Yang namanya ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu Akbar, ada la hawla wa la quwata illa billah. Semua ada keistimewaannya. Ya. Solawat saja banyak-banyaknya. Ada solawat munjiat, ada solawat nari, ada solawat ismul a'zam, ada solawat ibrahimiyah, macam-macam. Ya. Macam-macam. Tidak kurang-kurang. Ya. Ulama terus menyajikan itu atas isyarat dari Allah. Allah sendiri sudah jelas meragamkan ibadah itu. Kenapa? Karena ada bosen. Ya, kalau ndak bosen ya ndak akan dikasih. Wa alima ma fika mi wujudis sarah. Tapi wa alima dan Allah mengetahui ma fika sesuatu yang ada di dalam dirimu mi wujudis syarah. Adanya apa sarah itu jenenge? Sembrono. Adanya kesembronoan. Ya, kamu itu punya males, tapi punya sembrono. Sembrono itu pingin cepet-cepet selesai gitu. Ya, ada penyakit, eh, kamu punya penyakit males. Males itu titik negatif. Ya, kamu tidak mau bergerak, itu kan males. Tapi begitu bergerak, kamu kepingin cepet-cepet selesai. Loh gitu loh. Jadi malal itu titik kurang, saroh itu titik kelebihan. Gitu lah. Jadi manusia itu punya nafsu yang kadung lemah, dia males, tapi kadung giat, kebablasan sampai nabrak-nabrak. Ya. Kamu punya dua kelemahan itu. Fahajaroha, karena kamu senengannya buru-buru, sembrono, maka Allah menahan. Ya. Menahan alaika atas kamu, ha ing ibadah, ya, ing taatnya, ha pada taat, alaika kepadamu, fi ba'dil awqati pada sebagian waktu. Kamu kalau terus-terusan dibiarkan ibadah, itu terus sembrono kamu. Sembrono. Kesembronoanmu membuat ibadah itu tidak punya makna lagi. Ya, orang kalau terus-terusan tidak punya makna. Tidak punya makna. Liyakuna hammuka, liyakuna supaya ada apa hammuka, hasrat keinginanmu atau niatmu iqamatas solati, menyempurnakan solat, ya, menyempurnakan solat. La wujudas solati, bukan sekedar adanya solat. Bukan adanya sekedar adanya solat. Allah menahan kamu tidak dibiarkan solat terus. Solat itu dijedah waktu. Kalau sudah solat isya ya enggak sudah. Ya. Baru nanti kita nunggu subuh.
sholat subuh. Selesai sholat subuh malah tidak boleh sholat apa-apa lagi. Ya. Baru nanti boleh sholat lagi zuhur. Kenapa kok ditahan begini? Supaya kamu orientasimu itu mengerjakan sholat itu sesempurna mungkin. Bukan sekedar jalan sholat, sekedar melaksanakan sholat. Sesuatu yang biasanya dirutinkan itu berakibat kehilangan makna. Ya, ketika kehilangan makna, maka itu bahaya. Ya, karena itu Allah tahan meskipun rutinitas tapi tetap ada penjedahan. Ya, itu bahaya. Dalam kehidupan itu orang sering kehilangan makna di dalam rutinitas. Nah itu kombinasi sebenarnya. Karena kemalasan juga karena kesembronoan. Ya, karena kemalasan juga karena kesembronoan. Fama kullu musallin muqimun. Maka tidaklah setiap orang yang sholat itu muqimun, dia termasuk menegakkan sholat dalam artian menegakkan secara sempurna. Iqamatus sholat itu adalah sholat yang sempurna dohir batinnya. Kalau orang belum sempurna dohir batinnya, aslinya tidak bisa disebut iqamatus sholat. Ada usolah ya, wujudus sholat ya. Tapi dia bukan iqamah. Ya. Iqamah itu hanya bisa disebutkan, coba teman-teman yang ahli bahasa Arab ini. Ya, kata iqamah itu tidak bisa disebutkan kecuali sesuatu itu telah sempurna. Iqamatud dar itu hanya bisa dipakai apabila rumah itu secara fisik sudah sempurna, instalasi listriknya, internetnya, lampu-lampunya udah sempurna semua. AC-nya, peralatannya, perlengkapannya sudah sempurna semua, baru itu namanya iqamatud dar. Ya, tapi kalau misalnya rumah hanya baru bangunannya, listrik belum ada, air belum mengalir, nggak boleh disebut iqamatud dar. Aslinya kalau kamu sholat itu belum benar bisa hudurun qalbi ma'allah, itu belum iqamatus sholat. Padahal setiap kita sholat, iqamah. Ya, komat-komat. Komat kamit. Walah, komat kamit. Kita selalu iqamah, iqamah. Cuma karena kita tidak memahami kata iqamah, jadi ya biasa aja komat ya komat. Gitu. Padahal iqamah itu punya makna sempurna, ya, sempurna dan itu pasti butuh perjuangan ya untuk sampai pada iqamah. Para ulama menyebut sholat yang masih memenuhi dohirnya saja, sementara batinnya tidak tergarap, itu disebut surah bila hakikoh. Gambar yang tidak punya esensi. Itu gambar yang tidak ada ruhnya. Casing yang tidak ada isinya. Ya. Kamu baca ayat kursi, tapi kamu tidak benar-benar yakin kepada Allah dan tidak menyandar kepada Allah, ayat kursimu itu cuma casing. Tidak ada isinya. Maka pocongnya tidak hilang-hilang. Ya, maka nyiblorongnya tidak pergi-pergi. Kenapa? Karena yang kamu bawa cuma casing senjata. Tidak ada senjatanya. Jadi setannya nggak takut. Ya, meskipun kamu sudah ulangi 1000 kali, ya tapi kan casing semua. Maka tidak usah kaget kalau kemudian setannya ketawa-ketawa. Ya, loh kan ini sudah Quran. Iya Qurannya bagus, hatimu yang tidak bagus. Hatimu yang tidak bagus. Kenapa santri-santri zaman dulu itu padahal casingnya keliru-keliru. Ya, suruh baca ya Hayyu ya Qayyum.
Malah wiritannya yo kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu. Loh yo kayuku, yo kayumu yo. Sampean mau analisis pakai tajwid mana ya jeblok. Gitu loh ya. Yo kayuku, yo kayumu. Tapi hati mantap kepada Allah. Jadi karena dia punya hakikat walaupun casingnya masih tidak benar. Itu kayak pistol, itu casingnya jelek. Sampai-sampai udah tidak bisa lagi untuk mewadahi casingnya. Tapi senjatanya beneran. Ya lari itu setannya. Birit-birit gitu loh ya. Itu bedanya imannya orang dulu dengan kita sekarang. Itu bedanya cara beragamanya sahabat dengan kita. Ya, kamu bisa lebih hebat dari para sahabat karena bisa jadi profesor doktor. Zohirnya, batinnya enggak. Ya, batinnya enggak. Batinnya bisa TK, bisa SD. Kalau para sahabat itu batinnya profesor doktor. Meskipun tidak pakai casing apa-apa. Ya tidak bisa dikejar. Ya, tidak bisa dikejar. Maka iqomah itu. Ya, iqomah itu. Allah kepingin dengan penjedahan waktu dalam ibadah, dalam hal ini contohnya sholat, supaya kamu sholat itu menjadi serius banget. Karena Allah tidak minta kamu terus sholat selama 24 jam. Allah minta waktu-waktu tertentu, supaya kamu serius. Dengan hanya waktu-waktu tertentu itu kamu lebih serius. Ai, yakni lamma alimah. Ketika alimah mengetahui siapa al-haqqu Allah. Subhanahu maha suci Allah minka dari dirimu ayyuhal murid. Wahai murid, wujudal malali adanya kemalasan atau kebosanan. Kebosanan, wujudal malali adanya kebosanan. Ai syamatin. Ya, sama itu ya sama malal artinya. Ya bosan juga. Al-mu'diyati yang menyampaikan atau berakibat ila tarkil amali pada ninggalkan amal perbuatan. Lawana maka Allah lawana mewarnakan, merupa-rupakan ya siapa al-haq Allah bitasdidil wawi, wawunya ditasdid ainawwa maksudnya menjenis-jeniskan, meragamkan laka bagi kamu atau taati pada ketaatan. Allah meragamkan bagi kamu ketaatan. Min salatin dari salat wasiyamin dan puasa, wa tasbihin dan tasbih, wa tahlilin dan tahlil, wa nahwi dhalik dan yang serupa dengan ibadah-ibadah itu. Rahmatan sebagai rahmat bika bagi kamu, wa tashilan dan sebagai kemudahan alaika atas kamu. Fa innaka karena sesungguhnya kamu idza sa'amat apabila kamu malas bosan malas lagi. Idza sa'amat apabila kamu bosan min naw'im minha dari jenis satu jenis minha dari ketaatan intaqalta maka kamu pindah ya, pindah ila ghairihi pada jenis yang lain. Ya. Kamu Allah tahu kamu itu punya kebosanan, maka Allah ragamkan ibadah supaya kalau kamu bosan satu ibadah kamu bisa ganti ibadah yang lain ya. Bosan sholat sunnah ganti ngaji, bosan ngaji ganti zikiran, zikiran la ilaha illallah bosan ganti sholawatan, sholawatan bosan ganti apa terus ngajak teman makan. Ngajak teman makan tapi temennya yang bayari. Udah. Kalau itu mah nyari enaknya.
Wa alima ma fika wa alima dan mengetahui siapa Allah ma fika apa-apa yang ada di pada dirimu miwujudi syarah pada adanya dari adanya kecerobohan bitasdid shin dengan mentasdidkan shin al-mu'jamah yang ada titiknya al-maftuhati yang di fathah wa fataha ar-ra dan memfatahkan ar-ra kepada ra seseorang kamu maksudnya ya. Atau wa futihar ra'u dan di fathah apa ar-ra'u ra. Ai maksudnya saroh itu apa? Saroh itu adalah mujawazatil haddi, melampaui batas. Ya, arti saroh itu melampaui batas. Sembrono, melampaui batas. Fit tasyaru'i dalam keburu-buruan ilal amali pada amal al-mu'di yang menyampaikan atau berakibat dzalika demikian ila wuqu'in naqsi pada terjadinya kekurangan wat taqsiri dan ya kekurangan ya, fiha di dalam ketaatan. Karena Allah tahu kamu itu punya sifat saroh. Saroh itu kamu seneng melampaui batas karena buru-buru. Akhirnya tidak sempurna. Karena buru-buru akhirnya tidak bisa menyelesaikan itu dengan sempurna. Fahajaroha maka kemudian Gusti Allah nahan kamu, ngelarang kamu. Bitahfifil jim dengan mentahfifkan huruf jim. Ai maknaha, yakni maknanya alaika adalah keharusan bagi kamu fi ba'dil awqati pada sebagian waktu-waktu fa innal faraida karena sesungguhnya yang fardu, amalan-amalan fardu yamtani'u yamtani'u nyegah siapa Allah fi'laha pada pengerjaannya ha at-ta'at fi ghairi awqatiha pada selain waktu-waktunya. Ya karena kamu itu kalau dibiarkan rajinmu malah kebablasan, ya, ke susu-susu, nah itu namanya saroh, sembrono akhirnya, maka oleh Allah ditahan. Ya, kita tidak boleh mengerjakan kecuali pada waktunya. Wan nawafilu dan ibadah sunnah, nawafil, la yambaghi, tidak elok, apa fi'luha mengerjakan ibadah sunnah, fi waktil karohati pada waktu karohah, waktu makruh, ya, waktu makruh. Kalau di fikih makruh itu ada dua ya, ada karohah tanzih, ada karohah tahrim. Ya, kalau di waktu sholat itu nengerinya gimana? Kalau karohah tahrim itu sama tanzih gimana? Nengerinya, gampangnya. Simpelnya gimana? Simpelnya kalau menurut aturan fikih ini. Karohah tahrim itu biasanya 15 menit sebelum masuk waktu. Itu karohatan sih maksud saya. Gitu. Kok karohatan sih? Karohah tahrim. Ya, karohah tahrim. Itu 10 menit sebelum masuk waktu. Itu karohah tahrim. Jadi apapun kalau misalnya waktu sholat duha, ya berarti kalau sudah 10 menit sebelum 10 menit sebelum adzan itu karohah tahrim. Ya, sholat asar, ya kalau 10 menit 15 menit sebelum maghrib karohah tahrim.
Kapan karoha tanzih? Kalau asar itu warna sinar matahari menguning. Kalau sudah tidak putih. Oke, kalau masih putih itu masih waktu afdol. Ya. Jadi afdol itu bisa panjang. Di zuhur juga begitu. Kiai-kiai Pasuruan yang khos-khos itu, kalau zuhur pada agak siang. Tapi saya tidak mau cerita ke kamu. Bahaya nanti ya. Abu Yatim Yati juga sama. Saya ini idolanya Kiai Hamid. Saya juga muridnya Abu Yatim Yati. Oh, ya wis, gitu loh ya. Tapi kalau di pondok tetap awal waktu bagus nih. Udah awal waktu aja udah. Ya, awal waktu. Tapi nanti kalau kamu sudah ngerti sendiri, wis, urusan bahwa ada waktu utamanya itu tidak mesti pas di awal waktunya. Karena itu Romo Hamid itu pernah. Beliau itu punya kebiasaan sholat zuhur itu, saya nanya nyebut jamnya deh, takut kamu teledor. Pokoknya tidak persis jam waktunya, ya, agak mundur. Satu hari ada anak-anak pondok itu ngadakan semacam workshop atau apa gitu loh ya. Datangkan dokter muslim, dokter yang baik. Terus adzan, zuhur, langsung sholat bareng dokter itu. Begitu waktunya Romo Yai sholat, Yai mau sholat. Santri ditanya, sampun sholat semua Yai. Surah, sholatnya diulang semua. Jadi diulang semua. Diulang semua. Ya tapi itu kalau orang belum kuat benar, jangan ngambil yang begitu dulu. Ya. Ambil yang normal aja dulu di awal waktu adzan sholat udah benar kamu di sini ya. Tapi memang kalau saya disuruh milih, kalau pujian nggak begitu jelas itu ya senengan dengerin orang hafalan Alfiyah saya. Maksud saya kalau nunggu imam itu nggak harus pujian ya. Sampai hafalan Alfiyah juga bagus ya, supaya teman-teman yang lain terus mengingat. Apalagi kalau bareng-bareng itu bagus ya. Kalau 5 waktu dipakai untuk terus ngafalin Alfiyah, kok tambah cepat hafal ya. Tambah bagus ya. Ya pilihan-pilihan saya tidak pernah mengharuskan sampai ini semuanya baik ya. Nah pada waktu-waktu karoha itu nawafil juga tidak bagus dilakukan ya. Jadi kalau nawafil karoha, sekarang kalau seandainya begini, zuhur kurang 15 menit, kamu belum sholat duha, itu kan sudah masuk, misalnya ini udah kena karoha tahrim. Gimana kamu? Sholat duha atau enggak? Atau gini, eh, itu sudah jelas-jelas di karoha ya. Maka caranya kalau kamu kepingin tetap sholat duha, kamu sholatnya, niat sholatnya itu niat sholat li syukril wudhu. Karena syukril wudhu itu tidak ada urusan dengan waktu. Nah, sholat yang ada sebab, itu dia bisa. Seperti sholat mayat. Itu meskipun waktu haram juga boleh dilakukan. Karena ada sebab. Ya. Tahiyatul masjid. Itu dia boleh dilakukan. Syukril wudhu juga bisa. Karena kamu ada wudhu. Tapi nanti baru niat niat usolli sunnatal syukril wudu wa salatul duha. Usolli sunnatal syukril wudu wa duha. Jadi sholat syukur wudu dan sholat duha. Jadi diniatkan double. Itu pinter-pinternya santri. Ya, karena waktunya udah meleset. Wa innama fa'ala dhalika wa innama hanya saja fa'ala melakukan
Siapa Allah dalika demikian liyakuna supaya ada. Opo hamuka, niatmu, hasrat keinginanmu. Itu iqamatas sholati adalah mendirikan sholat. Maksudnya mendirikan secara sempurna sholat itu. Eh, Ai ta'dilu arkanaha. Maksudnya menyempurnakan rukun-rukunnya. Eh, tapi kalau kamu eh, ke iqamah itu ta'dila arkanaha wa tawfira syurutoha, ya. Dan menyempurnakan syarat-syaratnya. Ya, wa takmila adabaha, dan menyempurnakan juga itu artinya, ya. Nah, menyempurnakan adab-adabnya. Zahiratan, secara zahir, wa batinatan, dan secara batin, biqadratit taqah, sesuai dengan kadar kemampuan. Taat itu kamu pasti berusaha sesebaik mungkin. Kamu mentakdilkan arkan, memproporsionalkan rukun-rukunnya sholat, atau menyempurnakan, menyuburkan syarat-syaratnya, atau menyempurnakan syarat-syaratnya, menyempurnakan adab-adabnya itu ya sak mampumu, ya sak mampumu. Kadang kemampuanmu menyempurnakan itu belum sempurna, ya gak apa-apa. Taat itu bikudrati toqatil insaniyah, ya, sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau ninggal maksiat itu wajib, ya, tidak ada urusan saya belum mampu, nggak bisa, harus, ya, harus. Walaupun tetap ada tadrid fit tasyri', ya, tetap ada tadrid fit tasyri'. Tetapi secara umum maksiat itu tidak memberi ruang. Ya, tidak bisa alasan bikudrati toqatil insaniyah pada maksiat. Orang harus berhenti. Tapi kalau taat boleh, yes, semampunya. Kita nyontoh Rasulullah itu ya bikudrati tauqatil insaniyah, semampu kita. Nyontoh sahabat, ya semampu kita, sahabat dicontoh. Ya kecuali kita nggak ngerti sahabat aja, kita nganggep bisa nyontoh sahabat. Apalagi nyontoh Rasulullah, ya. Jauh-jauh nyontoh sahabat, nyontoh Rasulullah, kita nyontoh kiai-kiai kita yang alim aja udah gempor kita. Ya. Jadi orang-orang alim itu seru-seru, ya. Dia pasti punya kekhususan-kekhususan yang memang sangat istimewa dibanding orang-orang lainnya. Masing-masing punya kekhususan. Kalau kita niru, nggak kuat. Tapi yakinlah bahwa kamu juga punya kekhususan yang kalau kamu hebat menempahnya, orang lain juga nggak bisa ngejar. Ya. Karena setiap orang itu pasti diberi oleh Allah keistimewaan. Ya, kalau kamu bisa temukan itu, maka kamu akan jadi istimewa. Ya. Tapi semuanya itu tetap bi'aunillah, dengan pertolongan Allah. La wujuda suratis salati faqat. Bukan sekedar bukan adanya gambaran sholat semata. Allah memaksudkan penjedahan sholat itu supaya kamu menyempurnakan rukun-rukunnya, menyempurnakan syarat-syaratnya, menyempurnakan adab-adabnya, baik zahir batin, bukan sekedar adanya sholat, gambaran sholat. Fama kulli musallin muqimun. Ya, maka tidaklah setiap orang yang sholat itu adalah orang yang menegakkan secara sempurna sholat.
Li'annaka karena sesungguhnya kamu qad alimtah benar-benar mengetahui siapa kamu. Annal muqimah bahwasanya orang yang menegakkan sesuatu secara sempurna lisyai pada sesuatu lisyai'in pada sesuatu huwa dia itu adalah al-qaimu yang menegakkan bihi pada sesuatu ala wajhil kamali dalam perwajahan yang sempurna. Okay. Baru itu disebut iqamah min ghairi naqsin wala ikhlalin, tanpa ada kekurangan dan tanpa ada selipan, campuran. Kamu disebut iqamah itu apabila kamu memang menyelesaikan satu pekerjaan itu secara sempurna, tidak ada kurang-kurangnya. Kalau udah perfect itu baru namanya iqamah. Yeah. Fatalwinul ibadati, maka keragaman ibadah, watahjiruha, dan pembatasannya, itu ni'matani adalah dua nikmat alal muridi bagi murid, orang yang berkehendak menuju ke hadirat Allah. Yazulu biha, hilang, bihima, dengan keragaman ibadah dan tahjir tadi itu, opo al-malalu, kebosanan, wasyarohu, dan kesembronoan, melampaui batas sampai ngurangi kesempurnaan. Al-qati'ani, yang dua-duanya merupakan pemutus, an husni ta'ati, dari bagusnya ketaatan, an husni ta'atil azizi, dari bagusnya ketaatan pada al-aziz, Allah yang maha agung, maha perkasa, al-hamidi, Allah yang maha terpuji. Innama, hanya saja, mathala, memberi permisalan, sopo al-musannifu, pengarang kitab Syekh Mu'taillah, memberi permisalan bisolati, dengan solat, dunasa iril ibadati, bukan selain ibadah, likasrati wuku'i dzalika fiha, karena banyaknya kejadian yang demikian pada as-sholat. Atau likaunihi, karena keadaannya, aroda, menghendaki siapa Syekh Mu'taillah, ayadzukurah, untuk mengingat, syai'an, pada sesuatu, mim fawaidiha, dari faedah-faedahnya sholat. Nah, biqaulihi, dengan ucapan, dengan apa jenenge, hikmah, dengan ucapan beliau yang berikutnya, as-sholatu tuhratun lil qulubi min adnasid dunubi wastiftahun libabil ghuyubi. Adapun sholat itu adalah alat bersucinya hati, alat pencuci hati dari kotoran-kotoran dosa, wastiftahu libabil ghuyubi, dan pembuka bagi pintu ghaibiyah. Ya, itu penjelasan berikutnya. Ya, penjelasan berikutnya.